Abaikan protokol kesehatan, izin usaha di kota Gunung Sitoli akan dicabut. Aksi pencurian handphone di minimarket Kota Medan terekam kamera CCTV. 7.500 pekerja di tebing tinggi terdaftar penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, untuk warga dan juga pelaku usaha di kota Gunung Sitoli yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan didenda Rp100.000 dan izin usaha dicabut. Sanksi tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah kota Gunung Sitoli bersama Forkopimda dan pemuka agama. Kasus positif COVID-19 di kota Gunung Sitoli semakin bertambah dan semakin banyak pula warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Gunung Sitoli bersama unsur Forkopimda dan para pemuka agama memberlakukan sanksi denda Rp100.000 yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang tatanan kenormalan baru di kota Gunung Sitoli dengan mengadopsi Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020. Selain denda juga diberlakukan sanksi sosial, yakni memungut sampah dan menyapu bila tak mampu membayar denda. Pencabutan izin usaha juga dilakukan bila tidak patuh terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan dan pelayanan tidak menggunakan masker. Kita juga mengadopsi dan mempergunakan atau menerapkan instruksi presiden. Salah satu di situ bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol, maka ada denda sosial, ada denda tentang masalah administrasi juga. Ya mungkin diberikan denda 100.000 atau 50.000 bagi yang tidak mau, ya, yang tidak itu juga kita sepakat. Ini diberlakukan mulai kapan, Pak? Ini mulai sore ini. Pemberlakuan denda dan pencabutan izin usaha sudah dimulai. Warga sangat diharapkan mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran COVID-19. Augo Manosega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Sosial menyalurkan program jaringan pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Penyaluran secara simbolis ini dipusatkan di lapangan alun-alun Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Adapun besaran bantuan sosial sebesar Rp600.000 setiap bulan selama 3 bulan dengan total sebanyak Rp1.800.000 per satu keluarga. Untuk persyaratan penerima bantuan harus memiliki kartu keluarga ataupun berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara selama pandemi COVID-19. Selain itu, data penerima bantuan sosial yang terdampak berjumlah 3.884 kartu keluarga di 11 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Bupati Padang Lawas Utara mengungkapkan, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai bagi warga terdampak COVID-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah untuk meringankan beban keluarga yang terdampak agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan standar minimal. Ya, kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah kegiatan pembagian bantuan langsung tunai ke masyarakat yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang mendapatkan bantuan ini adalah masyarakat yang terdampak tapi yang belum tersentuh dengan berbagai jenis bantuan selama ini, baik bantuan pusat, bantuan provinsi, juga bantuan dari alokasi dana desa. Ini langsung tunai yang disalurkan oleh kepala desa, lurah, masyarakat
yang telah diverifikasi secara ketat selama ini. Dan harapannya Pak untuk masyarakat? Harapan kita mudah-mudahan bantuan dari pemerintah daerah ini bermanfaat bagi masyarakat kita, bisa meringankan mereka yang terdampak COVID-19 khususnya. Selain itu, salah seorang penerima bantuan mengatakan dengan adanya bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu, terutama untuk kebutuhan keluarga. Bang, berapa Bang banyak bantuan yang diterima Bang? Jumlahnya 1.800.000 dalam 3 bulan. Pada kesempatan ini, Bupati Padang Lawas Utara berpesan kepada warga untuk tetap waspada dan tanggap karena pandemi masih berlangsung serta menghimbau warga tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga di sekitar Kebun Jati di Jalan Bubut Ujung, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara, Rabu malam dihebohkan dengan ditemukannya sosok mayat pria. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi yang sudah membusuk dan telah menjadi tulang belulang. Warga di sekitar Kebun Jati di Jalan Bubut Ujung, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara, Rabu malam dihebohkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi yang sudah membusuk dan telah menjadi tulang belulang. Mayat laki-laki tanpa identitas ini saat ditemukan hanya mengenakan celana panjang jeans. Polisi belum bisa memastikan apakah mayat ini korban pembunuhan atau tidak. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak memancing. Petugas identifikasi Polres Pelabuhan Belawan turun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Kita belum tahu identitasnya, orang mana, dari mana dia, kita nggak tahu. Yang jelasnya itu seperti mayatnya itu jenis kelaminnya laki-laki. Kondisinya Pak gimana? Kondisinya sepertinya udah lebih dari 3 minggu lah, karena udah tinggal tengkorak, susah sekali untuk ditandai. Kalau kehilangan warga sini atau gimana? Nah, justru itu tadi saya sempat juga melaporkan kepada masyarakat apakah ada dari kelurahan kami yang kehilangan warga, ternyata nggak ada. Untuk keperluan penyelidikan, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polisi pun mengimbau warga melapor ke polisi jika ada anggota keluarganya yang hilang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian sebuah handphone terekam kamera CCTV di sebuah minimarket di Kota Medan. Dalam menjalankan aksinya, ketiga pelaku sangat mudah membawa barang curiannya. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat ketiga pelaku yang diketahui masing-masing berinisial AR dan JJ serta WS dengan mudah mencuri handphone milik pegawai salah satu minimarket di Jalan HM Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi konsumen. Korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku di dalam minimarket kemudian meminta rekannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh para pelaku. Usai kedapatan menyembunyikan produk makanan yang sengaja diambil, pelaku lain melancarkan aksi berbeda dengan mengambil sebuah handphone yang terletak di meja kasir. Korban yang sadar akan keberadaan ponsel miliknya seketika panik dan melihat barang tersebut sudah raib di meja kasir. Tim unit Resmot Satreskrim Polrestabes Medan bergerak cepat dan berhasil meringkus 2 dari 3 tersangka kasus pencurian ini. Jadi kita mendapat laporan informasi ada terjadinya pencurian
HP di Indomaret. Berdasarkan analisa CCTV dan hasil pengumpulan keterangan anggota Opsional Resmob kita, Polrestabes Medan, kita mendapat informasi bahwasannya keberadaan tersangka di Jalan Pelita, yaitu 2 orang inisialnya JJ dan AR. Berdasarkan informasi masyarakat, kita menindaklanjuti keberadaan tersangka tersebut, kita tangkap dan kita amankan, dan hasil interogasi tersangka mengakui perbuatannya dan modus operandinya. Tersangka ini ada 3 orang, yang dimana salah satu tersangka kita DPO. Saat ini tim unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan masih mengejar seorang tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, seorang residivis yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu ditembak personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu pada kedua kakinya karena melawan saat diringkus. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 49 gram, berbagai senjata tajam dan senjata api. J, warga Berombang Panai Hilir Labuhan Batu, seorang tersangka pengedar narkoba jenis sabu ini akhirnya meringis kesakitan usai timah panas milik personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara bersarang di kedua betisnya. Tersangka yang kerap menunjukkan sikap arogan di tengah masyarakat ini merupakan residivis kambuhan dan telah masuk DPO pihak Satres Narkoba Polres Labuhan Batu sejak Mei lalu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka karena melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Selain itu, tersangka telah meresahkan masyarakat, bahkan sempat ingin melukai personel polisi. Petugas berhasil mengamankan sabu seberat 49 gram, uang tunai hasil penjualan sabu dan senjata tajam seperti gunting dan pisau, serta 2 pucuk senjata api juga turut diamankan dari rumah tersangka. Penangkapan Jumatin ini terkait dengan pengembangan tangkapan kita pertama atas nama Jelani. Jelani itu mengambil barang dari Jumatin. Tadi saya jelaskan. Jadi Jumatin itu kita amankan di daerah Berombang tadi malam. Keterlibatan kasus narkoba dia gimana, Dan? Sebagai pengedar. Pengedar, Dan, ya? Tadi sekitar 49 sekian itu. Akhirnya apa termasuk residivis? Residivis. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan dan akan dijerat pasal 114, junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara semakin memperkuat pendeteksian penderita COVID-19 tanpa gejala. Ini dilakukan karena penderita COVID-19 tanpa gejala berpotensi besar menyebarkan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendeteksi penderita COVID-19 tanpa gejala, gugus tugas melaksanakan pemeriksaan swab PCR massal di beberapa kabupaten kota yang telah ditentukan sejak awal Agustus. Kegiatan swab massal ini akan dilakukan beberapa waktu ke depan. GTPP COVID-19 Sumatera Utara mendapat bantuan 10.000 paket swab PCR untuk memperlancar langkah ini. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Wiko Irwan menyebutkan, swab PCR massal ini dilakukan dengan tujuan agar penderita COVID-19 asimptomatik cepat terdeteksi sehingga tidak menyebarkan virus corona ke orang lain. Penderita tanpa gejala ini bahkan tidak menyadari dia terpapar COVID-19. Karena itu sangat berpotensi besar menularkan ke orang lain.
Selain itu, gugus tugas juga mengisolasi orang-orang yang dicurigai sebagai penderita COVID-19 asimptomatik selama 10 hari sejak pengambilan sampel untuk swab PCR. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi kelima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di samping pembuatan regulasi dan sosialisasi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara juga mengambil langkah aktif mendeteksi penderita COVID positif yang tanpa gejala atau konfirmasi asimptomatik yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan melaksanakan pemeriksaan swab PCR massal di beberapa tempat yang telah ditunjuk sejak awal Agustus sampai beberapa waktu ke depan. Penderita COVID positif tanpa gejala ini yang bahkan tidak disadari oleh penderitanya sangat berpotensi untuk menyebarkan virus corona di masyarakat. Untuk itu kita harus mengidentifikasinya dan selanjutnya mengisolasi penderita COVID ini dari masyarakat setidaknya 10 hari sejak pengambilan sampel terkonfirmasi sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi kelima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah menerima bantuan 10.000 paket swab PCR guna pemeriksaan swab massal yang sedang dan akan dilaksanakan di beberapa kabupaten kota Sumatera Utara yang memiliki potensi penularan virus corona yang tinggi. Data terakhir pada gugus tugas jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara telah menembus angka 6.166. Sebagian besar dari mereka merupakan penderita asimptomatik atau tanpa gejala. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 7.500 pekerja di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara telah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat sebagai kompensasi dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, ada sebanyak 10.600 pekerja penerima upah di Kota Tebing Tinggi yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.500 tenaga kerja telah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, Udur Sirait mengatakan, masa verifikasi data tenaga kerja yang akan mendaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah diperpanjang hingga 31 Agustus 2020 mendatang. Adapun pekerja yang berhak mendapat bantuan subsidi upah adalah pekerja yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan dan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Juni 2020. Untuk informasi berkaitan diterima atau tidaknya bantuan tersebut, kita serahkan kepada pemerintah pusat. Itu sampai kapan Bu untuk pengumpulan datanya itu? Pengumpulannya alhamdulillah diperpanjang sampai dengan 31 Agustus 2020. Itu syarat yang akan mendapatkan BSU sendiri apa saja Bu? Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, di situ adalah sudah menjadi peserta per bulan Juni 2020 dan upahnya di bawah 5 juta. Nantinya para peserta akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan yang ditransfer ke rekening bank masing-masing pekerja. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Rabu kemarin meresmikan monumen pesawat N250 Gatotkoco di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Penempatan prototip pesawat N250 tersebut menurutnya merupakan penghargaan tertinggi kepada B.J. Habibie selaku Bapak Teknologi Indonesia yang menghasilkan mahakarya yang membanggakan bangsa. Pada 26 Agustus, pesawat N250 Gatotkoco resmi bertengger di depan Museum Pusat Dirgantara Mandala atau Muspudirla Yogyakarta sebagai koleksi ke-60. Setelah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meresmikannya sebagai monumen di Pangkalan Udara Adi Sucipto, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Hadi menyebut pesawat N250 Gatotkoco adalah bukti kehebatan dan kecintaan Bapak Teknologi Indonesia Baharudin Yusuf Habibie selaku anak bangsa kepada negaranya, sekaligus kecintaannya kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penempatan pesawat tersebut di Muspudirla, jelas Hadi, bertujuan mengabadikan karya terbaik anak bangsa dalam pengembangan teknologi penerbangan, sekaligus memberikan penghargaan tertinggi kepada B.J. Habibie yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia melalui mahakaryanya N250 Gatotkoco, sebuah pesawat sipil yang tergolong paling canggih di zamannya. Dengan semangat yang sama, menempatkan N250 Gatotkoco di Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta bertujuan untuk mengabadikan, sekali lagi, untuk mengabadikan buah karya terbaik anak bangsa dalam pengembangan teknologi penerbangan. Pesawat ini pun sejatinya telah menjalani uji terbang, namun belum sampai beroleh sertifikasi. Hadi berharap kehadiran N250 Gatotkoco di Yogyakarta dapat menjadi pembangkit semangat generasi penerus untuk menunjukkan kecintaannya kepada tanah air melalui karya-karya nyata yang bermanfaat. Bangsa Indonesia pun, kata dia, menaruh harapan yang besar kepada PT Dirgantara Indonesia dan seluruh putra terbaik bangsa untuk melanjutkan perjuangan Habibie meraih kemandirian dalam teknologi dirgantara dan membangun Indonesia sebagai bangsa yang maju. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ayo Mas, yang mau naik Mas, lihat. Berapa orang? Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.